Selanjutnya, gimana sih cara mengetahui apakah e-procurement adalah solusi yang tepat bagi perusahaan kita atau bukan gitu? Biasanya penerapan e-procurement ini benar-benar memfasilitasi pembelian berbasis katalog untuk bahan-bahan yang tidak langsung kayak perlengkapan kantor kayak gitu. Pengembalian investasi atau return on investment atau yang biasa disingkat ROI dari penerapan-penerapan tersebut cukup baik. Jadi sejauh ini penghematan pada perlengkapan kantor dapat meningkatkan laba gitu. Nah, tapi kalau ke bahan-bahan langsung, maksudnya tuh yang kayak apa ya, bermacam-macam layanan gitu yang dibeli sebuah perusahaan kayak konsultasi, audit, atau pemeliharaan gedung, sulit gitu. Sulit untuk dilakukan e-procurement di dalam perusahaan tersebut. Soalnya perjanjian semacam ini dinegosiasikannya itu lebih dari berminggu-minggu dan berbulan-bulan bahkan. Terus mengatur supply-nya tuh harus hingga setahun ke depan gitu. Nah, dalam lingkungan yang kayak gitu, e-procurement tuh menambah nilai yang kecil. Seperti itu. Terus kata Scott Elif, President of Capital Consulting and Management, beliau tuh menyimpulkan keuntungan dari e-procurement bergantung pada perusahaan Anda dan apa yang dibeli perusahaan. Nah, katanya tuh kayak gitu. Elif juga mengatakan bahwa seorang CIO itu mengevaluasi pro dan kontra e-procurement mempertanyakan beberapa pertanyaan, yaitu apakah nilai dari pengeluaran tinggi atau rendah, lalu apakah produk atau komoditas dapat dipertukarkan atau tidak, selanjutnya apakah banyak atau sedikit kompetisi, dan seberapa efisien proses internal Anda. Jadi katanya tuh daripada terburu-buru untuk mengotomatisasi hanya demi pengotomatisasian, pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disebutkan itu adalah faktor yang sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu gitu. Jadi tipe-tipe e-procurement. Yang pertama, web-based ERP atau Electronic Resource Planning. Jadi tipe ini tuh tipe e-procurement yang ini tuh membuat dan menyetujui daftar permintaan, kemudian penempatan daftar pembelian, kemudian menerima barang dan jasa dengan menggunakan sistem software berbasis teknologi internet. Ya, itulah web-based ERP. Kan web-based ya namanya juga, jadi berbasis teknologi internet gitu. Terus yang kedua, EMRO, Maintenance, Repair, and Operating. Hampir sama sih sebenarnya kayak web-based ERP, tapi barang dan jasa yang diminta adalah non-produk yang berkaitannya dengan jasa pemeliharaan, perbaikan, dan operasional, kayak gitu. Terus ada lagi selanjutnya e-sourcing. Nah, daftar informasi barang atau jasa yang dipublikasikan oleh produsen dan penjual secara elektronik di situs e-procurement yang antara lain berisi nama, tempat, harga, spesifikasi, teknis, dan kualitas mengenai produk atau barang tersebut. Selanjutnya yang keempat itu e-tendering. Tipe yang ini tuh pelelangan umum dalam rangka mendapatkan barang atau jasa. Dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan media elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi. Kayak gitu kalau e-tendering tuh. Terus yang kelima, e-reverse auctioning.
Jadi di sini tuh penggunaan teknologi internet untuk membeli barang atau jasa dari sejumlah penyedia barang atau jasa yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Dalam tipe ini dimungkinkan terjadi cost bidding, yaitu lebih dari satu kali penawaran. Nah, kalau yang tadi tendering cuma sekali kan, dalam waktu yang telah ditetapkan. Kalau ini tuh bisa lebih dari sekali. Yang terakhir, e-informing, yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan informasi pembelian dari pihak internal dan eksternal dengan menggunakan teknologi internet. Ya, pakai internet soalnya semuanya elektronik. Kayak gitu. Itu tuh tadi tipe-tipe e-procurement. Selanjutnya ada drives of e-procurement, terdiri dari cost reduction atau pengurangan biaya. Selanjutnya meningkatkan kontrol anggaran. Lalu penghapusan kesalahan administrasi. Selain itu juga meningkatkan produktivitas pembeli, meningkatkan manajemen informasi, dan yang terakhir adalah meningkatkan proses pembayaran. Implementasi e-procurement. Sebuah organisasi seharusnya tidak hanya mengotomatisasi proses dan sistem pengadaan yang sudah ada saja, tetapi harus mempertimbangkan dan meningkatkan cara kerja dari proses bisnis sebelum pelaksanaan e-sourcing dan e-procurement. Manajemen pembelian dan pasokan profesional harus menantang praktik pengadaan mapan untuk menguji apakah ini telah berkembang di sekitar sistem berbasis kertas dan jika demikian bisa diganti. Menurut Hildebrand tahun 2002, dia itu menggambarkan tantangan penerapan e-procurement ketika dia mengutip sebuah penelitian pada tahun 2002. Jadi berdasarkan survei ke perusahaan-perusahaan, menurut perusahaan internasional itu pelaksanaan terbesar yang paling memusingkan itu yaitu dinilai sebagai yang pertama manajemen pelatihan atau perubahan. Itu tuh 32%. Jadi paling susah gitu, paling memusingkan. Terus yang kedua manajemen hubungan pemasok 30%. Kemudian manajemen katalog 10%, dan yang terakhir manajemen proyek 4%. Nah, masalah-masalah ini juga udah ditunjukkan oleh Kjell Eriksson. Dia itu konsultan di e-procurement supplier A.T. Kearney dalam sebuah wawancara. Nah, dia itu mengatakan bahwa dalam pengalamannya tantangan sering datang ke manajemen kami, katanya tuh gitu. Terus tantangannya itu mendapatkan orang untuk mengubah cara mereka melakukan bisnis, terus mengganggu perjanjian dengan pemasok yang udah dari lama gitu, perjanjian lama yang udah lama berdiri. Selanjutnya isu-isu seputar politik dan kontrol. Selain itu, biaya di muka juga seringkali jadi tantangan, dan ROI atau return on investment bisa akan dianggap menjadi beresiko. Terus dia bilang gini, katanya, saya yakin kita semua pernah mendengar banyak cerita tentang e-procurement yang implementasinya itu mahal. Akhirnya pembeli sering gugup akan tentang persepsi tersebut, kayak gitu. Untuk memperkenalkan e-procurement, tim pengelola sistem informasi dan procurement harus kerjasama untuk menemukan solusi yang secara bersama-sama bisa menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas pengadaan yang berbeda. Secara historis, lebih mudah gitu buat memperkenalkan sistem yang hanya mencakup beberapa bagian siklus pengadaan. Nah, gambar ini menunjukkan gimana perbedaan sistem informasi menutupi bagian yang berbeda dari siklus pengadaan.
tipe-tipe yang berbeda dari sistem tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, stock control system. Ini berkaitan terutama untuk production related procurement. Jadi, sistem highlight itu diperlukan bila ketika pemesanan ulang, jumlah saham turun di bawah ambang batas pemesanan ulang tersebut. Yang kedua, CD or web-based catalog. Katalog kertas telah digantikan oleh bentuk-bentuk elektronik, dan ini membuat dia lebih cepat untuk mendapatkan pemasok. Selanjutnya, email or database-based workflow system yang mengintegrasikan masuknya pesanan oleh originator, persetujuan oleh manajer, dan penempatan oleh pembeli. Order ini tuh disalurkan dari satu orang ke orang berikutnya dan bakal menunggu untuk ditindaklanjuti. Sistem tersebut juga bisa diperpanjang untuk sistem akuntansi. Selanjutnya, order entry on website. Pembeli seringkali mendapat kesempatan untuk memesan langsung pada situs web pemasokan, tetapi ini akan menyebabkan tidak adanya integrasi dengan sistem untuk requisitioning atau akuntansi. Kemudian, accounting system. Sistem akuntansi jaringan memungkinkan staf di departemen pembelian memasukkan perintah yang kemudian dapat digunakan oleh staf akuntansi untuk melakukan pembayaran saat tagihannya tiba. Kemudian yang terakhir, integrated e-procurement or ERP system. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan semua fasilitas yang tadi disebutkan dan juga akan mencakup integrasi dengan sistem pemasok. Nah, kalau gambar yang ini itu tuh menunjukkan tentang mengintegrasikan sistem perusahaan dengan sistem pemasok. Nah, sebentar. Kalau mengintegrasikan sistem dalam perusahaan aja sulit, maka menghubungkan dengan sistem perusahaan lain itu lebih sulit gitu. Situasi ini muncul karena pemasok bakal menggunakan berbagai jenis sistem dan model yang berbeda untuk pengintegrasian gitu. Sebagaimana yang mungkin kalau masih ingat pernah dijelaskan dalam bab 2, ada 3 model dasar untuk lokasi business to business e-commerce, yaitu sell side, buy side, dan marketplace based. Nah, ini tuh pilihan alternatif ini untuk link pengadaan dengan pemasok itu dirangkum dalam gambar ini. Nah, dan untuk melihat keuntungan dan kerugian masing-masing ada di gambar yang ini. Nah, ini dia keuntungan dan kerugian di sisi buyer atau pembeli berdasarkan 3 procurement model. Yang pertama, sell side. Di sell side ini keuntungan untuk pembelinya yaitu mereka bisa melakukan pencarian dan adanya tanggung jawab untuk mempertahankan data di supplier atau pemasok. Tapi kerugiannya ada perbedaan antar muka gitu di antara beberapa site, kayak site katalog sama di bagian orderingnya atau pemesanannya itu tuh interface-nya berbeda-beda. Terus pilihannya terbatas dan juga integrasi dengan ERP atau procurement systemnya tuh buruk gitu. Dan yang terakhir, terbatasnya purchase controlnya. Lalu procurement model yang kedua itu buy side ya. Nah, di buy side ini keuntungannya adalah kesederhanaan atau single interface. Jadi kalau yang sell side tadi tuh
interface-nya berbeda-beda, kalau ini tuh enggak, cuman satu single gitu. Nah, jadi lebih mudah. Terus setelah itu pilihannya juga lebih luas daripada yang sell side tadi. Integrasi dengan ERP atau procurement systemnya ada, terintegrasi dan memiliki kontrol pembelian yang baik. Tapi ada kerugiannya juga, yaitu harus melatih ulang staff-staffnya, terus ada biaya untuk lisensi perangkat lunaknya juga, dan sebaliknya dengan yang sell side tadi, kerugian yang di buy side ini yaitu tanggung jawab untuk mempertahankan data di pembeli, ada di pembeli, jadi tanggung jawab untuk mempertahankan datanya. Kalau tadi kan yang sell side ada di supplier. Terus yang terakhir, independent marketplace. Keuntungannya juga sama kayak yang tadi buy side, simplicity, kesederhanaan, single interface. Terus punya pilihan yang terluas gitu, untuk dari suppliers, products, and prices. Terus ketentuan dan kondisinya tuh terpadu gitu. Kalau kerugiannya susah untuk mengetahui, kita tuh harus memilih pasar yang mana. Selain itu kontrol pembeliannya juga buruk, dan kita harus berhadapan dengan marketplace data format, dan juga integrasi dengan ERP-nya relatif buruk. Seperti itu kerugian dan keuntungan untuk buyer atau pembeli berdasarkan 3 procurement model. Government Marketplace Exchange. Di Inggris, pemerintah sudah menggunakan lelang terbaik, tetapi pada tahun 2006 mereka meluncurkan 2 inisiatif baru yang akan menyoroti nilai perekrutan. Untuk memberikan lebih banyak pilihan untuk bisnis kecil agar dapat menjadi pemasok pemerintah Inggris itu meluncurkan Supplier Route to Government Portal sebagai bagian dari e-government yang inisiatif. Ini adalah pasar online untuk pengadaan sektor publik senilai kurang dari 100.000 pounds. Pengguna yang terdaftar di Supplier Road to Government Portal itu dapat menerima pemberitahuan lewat email setiap harinya tentang kontrak yang tepat untuk mereka. Mereka juga dapat mencari kontrak secara online dan juga mendapatkan rincian penawaran mereka. Nah, hal ini menunjukkan manfaat pasar untuk pemasok dan juga pembeli. The Office of Government Commerce atau OGC juga meluncurkan pasar online untuk pengadaan sektor publik. Pasar online ini disebutnya Zanzibar Managed Service. The Department for Work and Pensions adalah departemen sektor publik pertama yang menggunakan sistem ini, si Zanzibar. Dan Zanzibar ini bekerja dengan cara yang mirip dengan bursa lainnya. Selanjutnya, type of marketplace. Nah, Kaplan dan Sauni tahun 2000 telah mengembangkan taksonomi pasar business to business dengan menerapkan klasifikasi yang ada dari pembelian perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan tersebut membeli, baik pembelian sistematis atau tempat pembelian, dan apa yang perusahaan tersebut beli, bisa input manufaktur atau operasi input sumber daya. Nah, mereka mengidentifikasi jenis pasar ditunjukkan pada gambar ini. Nah, how business buy-nya ada systematic sourcing, spot sourcing,
What business is buying-nya operating resource sama manufacturing resource. Kaplan dan Shawnee juga memperkenalkan variasi lain dalam pasar yang berbeda. Ini adalah bergantung pada apakah pasar tersebut langsung antara pembeli dan penjual atau apakah terjadi beberapa tingkat agregasi. Dengan cara yang sama, begitupun untuk produk konsumen. Diskon volume diskon dapat dicapai dengan menggabungkan daya beli individu. Ini juga dapat terjadi untuk usaha kecil dan menengah. Nah, beberapa pasar juga berbeda dalam berbagai layanan yang ditawarkan. Dan ada beberapa yang mungkin melampaui pengadaan untuk menawarkan berbagai layanan yang mengintegrasikan rantai pasokan atau supply chain. Pada tahun 1999, Shawnee mengacu pada pasar ini sebagai metamediaries. Contohnya adalah PlasticNet, www.plasticsnet.com. PlasticNet ini menyediakan layanan evaluasi pemasok, pengadaan, pelacakan, informasi pasar, pemantauan sertifikasi, lelang, dan juga katalog. Kaplan dan Shawnee mencatat bahwa pemasok dan pembeli ini saat direkrut menghadapi situasi ayam dan telur. Jadi ayam dulu atau telur dulu. Jadi ada ayam, ada telur, ada ayam. Jadi gimana ya? Kalau misalnya diterapkan situasi ini tuh, kalau diterapkan di perekrutan ini tuh, jadi pembeli mungkin nggak akan ingin berpartisipasi jika belum ada pemasok yang cukup, dan pemasok juga mungkin tidak akan bergabung jika situs tersebut tidak digunakan oleh banyak pembeli gitu. Jadi manajemen pengadaan ini akan secara alami memilih pasar yang paling aktif dengan pemasok dan pembeli yang cukup, seperti itu. Itu tadi type of marketplace. Nah, itu tadi pembahasan tentang seputar e-procurement. Pusing juga ya sebenarnya. Ya tapi nggak apa-apa sih pusing di semester 5 daripada nanti pusing pas udah perusahaan, ya nggak? Jadi kita simpulin aja ya. Jadi tadi tuh e-procurement tuh apa? E-procurement tuh jadi merupakan sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. E-procurement juga diterapkan dalam proses pembelian dan penjualan secara online supaya lebih efisien dan efektif. E-procurement ini dapat mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Dalam prakteknya, e-procurement mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu, dan juga mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya. Kayak gitu. Nah, jadi udah tahu kan ya, procurement tuh nggak sama dengan dokumen dan e-procurement itu nggak sama kayak procurement, mereka beda. Dan procurement itu punya makna yang lebih luas daripada purchasing. Jadi pengadaan itu lebih luas gitu maknanya dari pembelian, karena purchasing itu masuk ke dalam procurement. Jadi dalam procurement atau pengadaan tuh ada pembelian, logistik, transportasi, barang, pergudangan, kayak gitu. Terus tadi tuh ada apa lagi? Ada prinsip-prinsip purchasing kan, kayak at the right price, terus delivered at the right time, terus of the right quality, of the right quantity, sama satu lagi tuh from the right source. Masih inget kan? Kayak gitu. Terus manfaatnya banyak. Jadi
cost-nya berkurang, kualitasnya semakin baik, kepuasan pelanggan, terus terprediksi, terus produktivitas pembelinya meningkat, terus menghemat waktu, dan juga terorganisir kayak gitu. Terus tadi apalagi tipe-tipe e-procurement, ada web-based ERP, MRO, e-sourcing, e-tendering, e-reverse auctioning, sama e-informing. Kayak gitu sih. Jadi kesimpulannya, e-procurement itu bermanfaat banget gitu, sangat berguna dalam proses bisnis untuk mengurangi waste. Namun untuk setup e-procurement butuh investasi yang cukup besar gitu. Itu sebabnya kenapa belum semua perusahaan menerapkan e-procurement dalam proses bisnis mereka. Tapi jika e-procurement diterapkan dengan benar dalam suatu bisnis, maka hasilnya akan memberikan profit kepada perusahaan tersebut. Kayak gitu. Kira-kira segitu sih tentang e-procurement ini. Mudah-mudahan gak cepet puas ya sama materi yang udah saya bahas, karena saya juga masih sama gitu, masih baru belajar. Mudah-mudahan kita masih bisa cari materi lagi dan lebih mengerti tentang e-procurement ini. Nah, itu tadi pembahasan mengenai e-procurement. Mohon maaf ya bila ada kekurangan. Ditunggu juga kritik sama sarannya. Dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Kalau gitu, sekian. Makasih banyak udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.